Halo para pecinta film. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang pastinya sangat menarik untuk ditonton. Seperti apakah filmnya? Silahkan simak sampai habis video ini. Film diawali dengan diperlihatkannya Bobo Boy dan Gopal yang sedang tertidur pulas. Tak lama kemudian, Laksamana Tarung membuka pintu dan menghampiri Bobo Boy dan Gopal dan menyuruhnya untuk bangun. Sementara Gopal yang masih mengantuk meminta kepada Laksamana Tarung untuk bangun 5 menit lagi. Nah, tak lama kemudian alarm jam berbunyi dan waktu menunjukkan jam 7. Laksamana Tarung pun marah kepada mereka berdua dan langsung melemparnya keluar kamar. Bobo Boy dan Gopal pun terkejut karena tiba-tiba saja Laksamana Tarung berubah menjadi ganas. Laksamana Tarung menyuruh Bobo Boy dan Gopal untuk segera mengikuti ujian kental Tapops. Feng yang sudah pernah melewati ujian kental Tapops merasa lega. Laksamana Tarung yang mendengar pembicaraan Feng langsung menghampiri dan menatap Feng dengan tatapan yang sangat tajam. Dan ternyata Laksamana Tarung memuji Feng dan menyuruhnya untuk menjadi pengajar bagi Bobo Boy dan kawan-kawan. Keesokan harinya terlihat Ying dan Yaya sedang melakukan pemanasan. Mereka berdua lebih awal berada di tempat ujian dan disusul dengan Bobo Boy dan Gopal. Ujian pertama pun dimulai. Gopal merasa kalau ujian itu sangat gampang dan ternyata ujian itu adalah ujian yang paling tidak disukai oleh Gopal, yaitu ujian tulis. Ying dan Yaya yang menjadi kutu buku sangat cepat dalam menyelesaikan ujian itu. Gopal yang sangat benci dengan ujian tulis kemudian menjawabnya dengan asal-asalan. Laksamana mengancam mereka, jika mereka tidak lulus dalam ujian ini maka mereka akan dikeluarkan dari stasiun Tapops. Seketika itu juga menunjukkan waktu istirahat. Perilaku Laksamana pun langsung berubah drastis, yang awalnya galak menjadi ramah. Mereka pun beristirahat sambil makan bersama dengan Laksamana Tarung. Tiba-tiba Laksamana Tarung tersedak dan pergi untuk mengambil air. Setelah Laksamana pergi, Ying kemudian bertanya kepada Feng tentang perilaku aneh Laksamana Tarung dan Feng pun menjawab kalau Laksamana hanya galak waktu kerja saja, yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kecuali waktu istirahat. Feng yang telah menyadari bahwa waktu istirahat sudah selesai segera beranjak dari tempatnya. Seketika itu juga Laksamana kembali galak. Ujian kedua pun dimulai. Ujian kedua ini berisi tentang cara memasak khas masakan luar angkasa. Ujian ini terdiri dari 2 regu, yaitu Yaya dan Ying, sedangkan Bobo Boy dengan Gopal. Mereka pun langsung memasak bahan-bahan itu. Bobo Boy merasa kebingungan dengan bahan-bahan aneh yang disediakan oleh Laksamana Tarung. Gopal yang memiliki kekuatan mengubah benda jadi makanan dengan sigap langsung mengubahnya menjadi makanan. Yaya pun menegur Gopal yang menggunakan kekuatannya untuk ujian ini. Namun Laksamana tak mempermasalahkan akan hal itu. Mereka boleh-boleh saja menggunakan kekuatan masing-masing di dalam ujian ini. Mendengarkan hal itu, Bobo Boy langsung berpecah menjadi 3. Setelah itu Bobo Boy meminta Gopal untuk berbagi misi. Ying dan Yaya pun juga menggunakan kekuatannya untuk memasak. Ying dan Yaya yang berbeda pendapat saling menjelek-jelekan makanan yang ingin mereka masak. Setelah beberapa saat memasak, akhirnya masakan Bobo Boy dan Gopal selesai. Laksamana Tarung pun langsung memberikan 100 poin untuk Bobo Boy dan Gopal karena masakannya sangat enak. Kemudian Laksamana beranjak ke meja Ying dan Yaya. Terlihat mereka berdua membuat masakan yang berbeda. Yaya membuat biskuit dan Ying membuat sup yang sangat pedas. Karena merasa aneh dan penasaran dengan biskuit buatan Yaya, akhirnya Chichiko mencicipi biskuit itu dan ternyata rasanya tidak enak sehingga bikin Chichiko tersedak. Melihat Chichiko tersedak, Ying langsung menawarkan sup yang sangat pedas itu kepada Chichiko. Laksamana yang juga penasaran dengan biskuit itu langsung mencicipinya, dan anehnya Laksamana tidak merasakan apa-apa setelah makan masakan yang mereka buat. Ujian ketiga pun dimulai,
yaitu main tepuk tangan bersama dengan gorila untuk melatih fokus setiap calon anggota Tapops. Yaya bertanya apa hubungannya gorila dengan fokus, kemudian Chichiko menjawabnya dengan menyuruh Feng untuk menunjukkan caranya. Feng dengan lincah memperagakan gerakannya di depan mereka semua. Bobo Boy terkejut karena mereka pikir Feng akan bertarung melawan gorila itu. Ternyata malah main tepuk amai-amai. Gopal dengan percaya diri maju terlebih dahulu. Dia menganggap kalau ujian itu sangat gampang. Gopal langsung bermain bersama gorila itu. Awalnya berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, lirik yang dinyanyikan Gopal salah sehingga Gopal dilempar oleh gorila tersebut. Yaya dan Ying melakukan negosiasi dengan Laksamana bahwa mereka akan melakukan dengan cara bersama-sama. Laksamana Tarung pun setuju dengan pernyataan mereka dengan satu syarat, yaitu nilai mereka akan dikurangi 30 poin. Mereka pun melewati ujian ini dengan sangat lincah hingga mendapatkan nilai 100 karena mereka melakukannya dengan baik. Saat tiba giliran Bobo Boy, gorila itu langsung melempar Bobo Boy keluar arena dikarenakan lirik yang dinyanyikan Bobo Boy salah dan membuat gorila itu marah. Keesokan harinya, ujian kejam Tapops yang sebenarnya akan dimulai. Mereka semua akan melewati ujian kejam tersebut di planet Volcania, di mana planet itu merupakan gunung berapi yang lagi aktif. Misi mereka di sana adalah untuk mengambil Power Spera yang berada di puncak gunung berapi. Di sini terdiri dari dua pasukan, yaitu pasukan A dan pasukan B. Pasukan B terdiri dari Bobo Boy, Gopal, Yaya, dan Ying, sedangkan pasukan E sudah berada di planet Volcania. Mereka pun langsung berangkat ke planet Volcania menggunakan kekuatan teleportasi Ochobot. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan pemandangan indah dari planet Volcania. Namun, siapa sangka planet yang indah itu sangat berbahaya. Gopal yang meremehkan ujian itu tiba-tiba keluar letusan dari bawah tanah sehingga membuat mereka semua terkejut, termasuk dengan Gopal. Mereka segera lari menyelamatkan diri. Sesampainya di kaki gunung berapi, mereka kebingungan untuk melewati sungai yang berisi lava panas. Namun tidak dengan Ying. Dia sangat mudah melewati lava tersebut dengan gerakan cepatnya. Yaya menggunakan kekuatan gravitasinya untuk mengangkat batu-batu yang berada di bawah lava panas itu untuk membantu Gopal dan Bobo Boy yang masih berada di ujung. Mereka pun langsung berjalan melewati batu-batu itu. Di penghujung jalan, Gopal yang hendak melompat dari atas batu itu menuju daratan. Tiba-tiba lava panas menyembur dari bawah. Bobo Boy yang terkejut akan hal itu langsung mendorong Gopal agar tidak terkena lava panas. Namun malah Bobo Boy yang terkena lava panas itu. Singkat cerita, mereka sampai di tempat di mana Power Spera itu disimpan. Bobo Boy dan Gopal yang merasa kelelahan karena perjalanan yang sangat jauh akhirnya terbayarkan juga dengan Power Spera yang sedang berada di depannya. Mereka pun menghampiri Power Spera itu untuk dibawa pulang. Tiba-tiba Feng menyerang Bobo Boy. Misi Feng adalah untuk menghalangi Bobo Boy dan kawan-kawan untuk mengambil Power Spera. Feng dengan sengaja bilang bahwa pasukan B adalah pasukan yang lemah. Ying kemudian diserang oleh Sai menggunakan topinya hingga ia terjatuh. Hal itu membuat Yaya marah dan langsung menyerang mereka dengan batu-batu besar. Namun hal itu tidak ada apa-apanya bagi Sai dan Silda. Mereka dengan mudah mematahkan serangan dari Yaya. Feng menghampiri Bobo Boy yang terjatuh dan meminta maaf padanya. Namun Silda melarang Feng untuk meminta maaf padanya karena dia hanyalah manusia lemah. Hal itu membuat Bobo Boy marah dan berubah menjadi Bobo Boy api. Setelah Bobo Boy mengeluarkan tendangan berapinya, Silda menghalanginya. Namun hal itu membuat perisai Silda panas akibat tendangan berapi dari Bobo Boy. Selang beberapa saat, Sai menyerang Bobo Boy, namun serangan itu tidak membuahkan hasil. Melihat serangan Sai tidak berhasil,
Silda lantas membantu Sai untuk menyerang Boboiboy. Namun serangan itu masih gagal. Boboiboy semakin marah. Boboiboy menyerang mereka secara bertubi-tubi hingga membuat gunung berapi itu semakin aktif. Sai yang tidak terima kalau Boboiboy menang langsung menyerangnya, namun topinya meleset. Setelah itu Boboiboy melemparkan balik topi itu dan mengubahnya dengan topi berapi. Secara tiba-tiba Laksamana Tarung muncul dan menangkap topi berapi dari Boboiboy dengan cara digigit. Laksamana Tarung menghentikan ujian kejam itu, namun Boboiboy membantah kalau mereka sudah melebihi batas. Laksamana Tarung mencoba menenangkan Boboiboy. Gunung berapi itu semakin aktif. Chichiko lantas memanggil mereka semua untuk segera kembali ke stasiun Tatops. Laksamana Tarung menganggap ujian mereka gagal karena tidak bisa membawa pulang Power Spera. Namun Gopal membantah dan menunjukkan Power Spera itu kepada Laksamana Tarung. Laksamana Tarung sempat terkejut dan tidak percaya, dan ia menuduhkan